Baik, kembali ini kitabnya. Faslun, kita mulai untuk pembahasan dan melengkapi daripada kitab Syekh Burhanuddin Az-Zarnuzi yang diberi nama Kitab Ta'lim Ta'alim atau ilmu untuk mencari ilmu. Jadi dalam mencari ilmu ada ilmunya. Nah, inilah kitab ini yang dibahasnya. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqh wa fadli. Fasal tentang hakikat. Fasal tentang hakikat. Ilmu hakikat, fikih, wa fadlihi, dan keutamaannya. Jadi perlu diketahui bahwasanya karena Syekh Burhanuddin Az-Zarnuzi ini adalah bermazhab Hanafi, sehingga kalau yang menyangkut tentang fikih itu selalu berbicara soal tentang ilmu akidah. Ya, jadi akidah juga dan ilmu furuk. Itulah ilmu fikih kalau dalam Hanafi. Sedangkan kita yang mazhab Imam Syafi'i itu dipisah, ya. Karena ada yang namanya fikih akbar, ya kan, dan asqor. Jadi ini langsung mencakup sekaligus di dalam ilmu fikih itu, yaitu sudah lengkap. Kalau sudah masuk dalam bagian ilmu fikih meskipun itu soal akidah. Baik, itu faslun yang kasih pertama itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah." Mencari ilmu wajib bagi muslim laki-laki, semua muslim, namun di sini dipisahkan menjadi dua, yaitu muslim laki-laki dan muslim wanita. Jadi mencari ilmu wajib bagi muslim laki-laki dan wanita. I'lam, ketahuilah, bi'annahu, bahwa la yuftarad, tidak diwajibkan, ala kulli muslimin, kepada seluruh muslim laki-laki, wa muslimah, dan perempuan, talabukulli ilmi, untuk mencari semua ilmu, ya. Jadi tidak diwajibkan. Jadi ada di sini Syekh mengatakan tidak diwajibkan untuk, tidak semua muslim yang laki-laki dengan muslim perempuan, artinya kita sebagai umat muslim itu tidak diwajibkan untuk mencari semua ilmu. Nah, jadi bertolak belakang sebenarnya. Sedangkan kita sudah tahu ilmu itu kita butuhkan, ilmu harus dan wajib. Itu bahasanya ada yang bilang fardhu ain. Tapi di sini dikatakan tidak semua ilmu diwajibkan untuk dicari. Ini menurut Syekh Burhanuddin Az-Zarnuzi. Bal yuftaradu alaihi talabu ilmil hali, hanya diwajibkan kepada semua orang cari ilmu hal, ilmil hal, ilmu hal. Ilmu hal itu adalah, artinya hal itu adalah ilmu yang mendesak, ilmu yang mendesak. Jadi hanya diwajibkan kepada semua orang untuk mencari ilmu tentang ilmu hal, yaitu ilmu yang mendesak. Itu ilmu hal ini yang mendesak. Kama yuqalu, ada yang berkata, disempurnakan tulisannya karena 1-2 hari akan diperiksa semua apa yang sudah disampaikan.
tidak terlalu jauh, udah sejauh nanti baru diulang lagi, itu keterlaluan. Ada yang berkata, kama yuqalu afdalul ilmi ilmul hali wa afdalul amali hifzul hal. Yang paling utama ilmu adalah ilmu hal, ilmu tentang hal, yaitu ilmu yang mendesak atau yang dibutuhkan, ilmu yang sangat dibutuhkan. Jadi ketika ada sesuatu perkara yang harusnya kita ketahui tapi tidak banyak orang untuk mencarinya, disitulah Anda harus mencarinya atau mempelajarinya. Jadi ada yang berkata yang paling utama ilmu adalah ilmu hal, ilmu tentang ilmu atau ilmu yang sangat dibutuhkan. Dalam hal ini adalah ilmu agama yang kita butuhkan. Gitu. Wa yuqtaradu 'alal muslimi talabu ilmi ma yaqa'u lahu fi halihi. Dan difardukan atau diwajibkan kepada setiap muslim mencari ilmu agama, ilmi yaqa'u, di sini maksudnya ilmu agama, ilmu tentang syariat. Gitu loh. Ilmu agama yaqa'u lahu fi halihi, ilmu agama untuk mengerjakan sholat. Fi ayyi halin kana, dalam kondisi apapun. Nah itu. Jadi kita betul-betul harus mencari ilmu tentang sholat, karena setiap hari kita harus sholat 5 kali dalam sehari semalam. Jadi kalau kita tidak tahu ilmunya, amal tanpa ilmu tertolak. Fa innahu la budda lahu minas sholah fa yuftaradu alaihi. Maka mereka wajib tahu rukun-rukun sholat serta syarat-syarat sah sholat. Nah ini Ustaz Kanda sempat mengkoreksi di rumah, sempat membaca kembali, benar-benar menyempurnakan. Jadi dibenarkan untuk penjelasannya, untuk artinya. Jadi agar ditaklimkan mudah kepada kalian. Jadi tinggal kalian ikuti saja. Serta syarat-syarat sah sholat. Ilmu ma yaqa'u lahu fi sholat, agar dapat melaksanakan sholat. Agar dapat melaksanakan ya sholat. Ya gimana mau sholat gak ada ilmunya? Tihi biqadri ma yu'addi bihi fardhos sholat, serta menegakkan sholat dengan sempurna. Waya bibu alai ilmu ma yaqa'u lahu baqadri ma yu'addi bihil wajibah. Diwajibkan kepada mereka mengetahui ilmu rukun serta amalan yang akan dikerjakan agar terpenuhi syarat kewajiban tersebut. Diwajibkan kepada mereka mengetahui ilmu rukun serta amalan yang akan dikerjakan agar terpenuhi syarat kewajiban tersebut. Jadi walaupun sudah tahu ilmu sholat apa itu? Baca iftitah dengan Al-Fatihah, tapi amalan untuk rukunya, sujudnya, bacaannya itu tidak ketahui. Nah itu enggak dibenarkan. Apalagi tahiyat awal tidak dibaca ataupun tahiyat akhir karena tidak tahu, jadi hanya setengah tentang bacaan sholat. Nah itu tidak dibenarkan.
Jadi harus totalitas, full. Li'annama yutawassalu bihi, dikarena itu perantara untuk melakukan kewajiban itu. Ila iqamatil fardi, untuk melaksanakan sebuah kefarduan. Yakunu fardon, maka menjadi wajib. Jadi wajib, maka menjadi wajib. Jadi harus, kudu cari. Wama yatawassalu bihi, dan yang disampaikan ila iqamatil wajib, dan yang disampaikan orang akan hukum sesuatu, maka wajib tahu. Dan yang disampaikan oleh orang hukum sesuatu itu, maka wajib kita mengetahui, wajib tahu. Jadi kalau ada guru, ada orang yang berilmu mengasih tahu kalian, ya kalian harus, kalau ketika itu benar-benar adalah ilmu yang kalian butuhkan, yang tentang syariat yang paling utama, atau yang tentang sesuatu perkara yang wajib, maka ketika kalian belajar, kalian harus tahu. Bukan hanya belajar tapi gak masuk di otak, apalagi tidak sampai mengamalkannya. Yakunu wajiban, menjadi suatu kewajiban. Wa kadzalika, begitu juga fi shaumi waz zakati, begitu juga soal puasa dan zakat. Nah, gimana mau berzakat kalau nggak tahu ilmunya? Beramal itu kudu ada ilmu. Tapi kalau orang sudah ada ilmu tidak beramal, nah itu yang lebih parah. In kana lahu malun, bila punya harta, wal haji in wajaba alaih, dan haji dan kalau mampu. Jadi bila punya harta dan berhaji dan kalau mampu. Jadi masih pakai dan ini. Jadi ya kalau. Jadi kalau punya harta ya silakan naik haji, gitu. Tapi gak selamanya orang punya harta itu bisa naik haji. Kenapa? Berapa banyak orang punya harta kagak naik haji? Kenapa? Tidak mampu, belum terpanggil. Nah, seperti itu. Wa kadzalika fil buyu'i, dan ilmu jual beli. Nah, ini dan ilmu tentang jual beli. Jadi tadi sudah zakat, haji, puasa, dan ilmu jual beli. Dalam hal ini halal haramnya dengan riba itu harus tahu. Jangan cuma cara menjual, cara membeli, cara ijab membeli, cara ijab menjual, tapi tidak mempelajari tentang unsur-unsur yang dinamakan riba, yang dinamakan haram. Yang halal seperti apa, yang subhat apa itu, seperti apa, kategorinya apa, dari mana, berbentuk apa. Nah itu kita harus cari tahu. Bukan cuma ilmu dagang perekonomian sebagai ahli ekonomi, enggak begitu. Ya. In kana yattajiru, bila ada seseorang pedagang, kila, dikatakan atau ditanya. Bila ada seorang pedagang ditanya, artinya kalau ada seorang pedagang yang kita tanya, yang ditanya, ada seorang pedagang yang ditanya, dikatakan ini kila. Maksudnya ini kilanya bukan yang dia bertanya tapi ditanya, gitu. Li Muhammadin bin Hasani, oleh Muhammad bin Hasan
rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, ala tusannifu kitaban fi zuhdi. Mengapa engkau tidak menulis kitab zuhud? Ditanya. Jadi dikatakan, kenapa engkau tidak menulis tentang kitab zuhud? Siapa yang ditanya? Syekh Burhanuddin Az-Zarnusi. Jadi ditanya oleh seorang pedagang, kenapa engkau tidak menulis kitab tentang zuhud? Gitu, ditanya. Mas Syekh kita itu ditanya. Itu tahu zuhud, tahu. Entah. Zuhud itu orang yang tidak mencintai dunia. Dia tidak cinta dunia, dia tidak terkesan dengan dunia, itu ilmu zuhud. Dia tidak terkesan, tapi dia banyak harta. Jadi nggak selamanya orang zuhud itu orang sederhana atau miskin atau dibilang sufi, tasawuf, enggak. Banyak di dunia ini orang yang kaya tapi zuhud. Dia tidak terkesan apa yang dia punya, dia tidak pamer, tidak sombong, tidak ujub. Bahkan hartanya dia keluarkan terus, banyak bersedekah, tapi banyak juga Allah berikan kekayaannya. Enggak miskin. Ketika ditanya seperti itu, qala. Nah, ini maksudnya beliau yang ditanya itu, beliau menjawab, sannaftu kitaban fil buyu'i. Aku telah menulis tentang kitab jual beli. Nah, jadi nggak nyambung. Nah, nanti akan dijelaskan. Yakni maksudnya az-zahidu man yataharra anis subuhati wal makruhati. Maksudnya sebab orang zuhud itu menjaga dirinya dari yang subhat wal makruhati dan yang makruh. Gitu. Jadi beliau menulis kitab tentang zuhud. Beliau tidak menulis kitab tentang zuhud, tapi beliau menulis tentang kitab jual beli. Tapi di dalam ilmu tentang jual beli itu ternyata beliau menjelaskan bahwasanya orang yang menjual beli itu dia akan menjaga dirinya dari yang subhat dan dari yang makruh. Nah, yang subhat makruh aja sudah harus dikedepankan, apalagi perkara soal haram. Fitijarati. Dan dalam segala perdagangan, dalam segala jual beli. Wa kadzalika yajibu fi sairil muamalati wal hirafi. Dan dalam segala pekerjaan di dunia apapun itu, gitu maksudnya. Dalam bermuamalah dan segala pekerjaan, gitu. Dan dalam segala pekerjaan di dunia, baik muamalah dan segala pekerjaan apapun itu. Nah, seperti itu maksudnya. Wa kullu man istaghala bi syai'in minha yuftaradu alaihi ilmu taharru zi'anil haram. Dan setiap orang yang sibuk dia bekerja, bermuamalah, diwajibkan padanya untuk tahu ilmu menjaga diri dari yang haram. Nah, jadi apapun pekerjaan kalian, ya kalian itu harus wajib tahu celah-celah yang akan dapat menyesatkan kalian, membuat kalian hidupnya tidak diridhai oleh Allah. Nah, itu kalian harus tahu itu. Dan bagaimana cara mendapatkan rezeki yang benar, nah, itu maksudnya seperti itu.
fihi padanya, wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu ahwalil qalbi padanya, dan begitu juga harus mengetahui ilmu tentang hati, qalbi, hati ini bisa juga di kebatinan ini, ilmu tentang rasa hati. Karena kalau orang tidak mempelajari atau mengetahui tentang ilmu tentang hati, maka dia bisa zalim terhadap orang lain dan berbuat batil. Berapa banyak penjual-penjual di pasar itu berbuat kebatilan, mengurangi timbangan, mengurangi isian dan lain-lain. Nah, seperti itu. Bahkan dalam pembelian yang banyak, untuk kadang kembaliannya itu tidak sempurna atau tidak utuh sesuai dengan jumlah pengembalian yang seharusnya. Jadi ilmu tentang hati, minat tawakul, belajar tawakal, wal ibanati wal inabahi, minat tawakuli wal inabahi wal khosyati warridha. Belajar tawakal, kembali kepada Allah dan takut kepada Allah, dan ridhonya, fa innahu waqi'un fi, maka yang demikian itu jami'il ahwal, terjadi pada segala keadaan. Nah, berarti maksudnya kita selain sudah mempelajari tentang ilmu yang benar dalam berdagang jual beli, kita belajar juga ilmu tentang hati. Nah, lalu itu untuk kita agar mampu bertawakal, kembali kepada Allah, takut kepada Allah. Jadi seakan-akan ada yang selalu mengawasi ketika kita berbuat zolim, apalagi maksiat di dalam ilmu jual beli. Nah, maka demikian itu terjadi pada segala hal. Nah, jadi itu dalam pekerjaan apa, Anda sebagai anggota dewan, polisi, lurah, RT itu harus benar bagi sembakonya. Kayak itu ada ketakutan untuk merekayasa data. Nah, gitu. Nah, ini bagian kedua atau di hufnot B. Wa syaraful ilmi, adapun keutamaan ilmu, la yakhfa ala ahadin, tidak tersembunyi bagi siapapun. Adapun keutamaan ilmu tidak sembunyi bagi siapapun. Iz huwa muqtadun bil insaniyati, karena ilmu khusus untuk manusia. Adapun keutamaan ilmu tidak tersembunyi bagi siapapun, karena ilmu memang khusus untuk manusia. Nah, ilmu khusus manusia. Nah, ini baru sambungannya. Li'anna jami'a, adapun selain itu, maksudnya selain ilmu yang untuk khusus manusia, adapun selain itu, al-ghisali siwal ilmi, sebab segala sifat-sifat kecuali ilmu, yastaroku fiha, bareng-bareng atau bersama. Jadi sebab segala sifat-sifat kecuali ilmu bareng-bareng atau bersama, gitu loh. Al-insanu wasairu, bareng-bareng atau bersama manusia dan untuk, nah ini baru al-hayya wanati, semua binatang, gitu loh. Jadi ilmu itu bebas untuk siapapun, karena ilmu itu ada yang dikhususkan untuk manusia. Namun adapun selain itu,
selain sifat-sifat segala ilmu untuk manusia, ada juga ilmu yang dikhususkan untuk barang-barang bersama, baik itu manusia dan untuk semua binatang. Nah, ini akan dijelaskannya. Kasaja'ati, soal keberanian. Nah, bicara berani, manusia berani, hewan juga berani. Pernah lihat ular kobra kalau dideketin dia langsung begini nih. Nah, itu karena dia berani, bukan sekadar untuk mempertahankan diri, tapi ada unsur keberanian. Ayam, induk ayam ketika anaknya kalian pegang, pasti dia akan kejar dengan membesarkan bulu-bulunya. Ada yang udah pernah dikejar ayam gitu? Banyak, loba, kabeh. Itu ya, itu ilmu berani. Jadi bukan cuma manusia yang di Allah berikan ilmu keberanian, binatang pun Allah berikan ilmu kefahaman soal berani. Wal jur'ati wal quwati, keberanian yang berani dan kekuatan. Wal judi, wal jud, dan dermawan. Wasyafaqati, dan kasih sayang. Wa ghairiha, dan semua itu ada siwal ilmi, kecuali ilmu yang tak ada pada binatang. Semua itu ada pada binatang, kecuali ilmunya tidak ada pada binatang. Gitu loh. Wabihi, maka dengan ilmu itu, maksudnya maka dengan itu, wabihi, maka dengan ilmu itu, maksudnya seperti itu. Azharallahu, Allah tampakkan, Ta'ala Allah tampakkan yang kuasa, gitu loh. Fazla Adama, keunggulan Nabi Adam alaihissalam, wassalamu alal malaikati wa amarahum bisujudi lahu. Maka Allah yang kuasa setelah Allah tampakkan kuasanya, keunggulan bagi Nabi Adam alaihissalam, wassalamu, salam kemuliaan Allah, karena itu para malaikat diperintahkan untuk sujud penghormatan. Wa amarahum bisujudi lahu, diperintahkan untuk sujud penghormatan. Para malaikat diperintahkan untuk sujud penghormatan, bukan sujud penyembahan atau penghambaan. Al-karamata, akan mulia, indallah, di hadapan Allah Ta'ala yang kuasa, wa sa'adatal abadiyata, dan akan bahagia di akhirat yang abadi. Kama kila li Muhammadin, sebagaimana dikatakan Muhammad bin Al-Hasan bin Abdillah dalam syairnya, gitulah. Jadi wasa'adatal abadiyata, kama, sebagaimana dikatakan, kama kila li Muhammadin bin Al-Hasani bin Abdillah dalam syairnya, sirun, ta'allam wa innal ilma zainun li ahlihi. Belajarlah karena ilmu itu adalah hiasan. Wa faslun wa unwanun
likullil mahamidi, sebuah keutamaan tanda sesuatu yang terpuji. Baik, dicukupkan untuk hari ini. Saat ini sudah disempurnakan karena kita selesai untuk sampai di syair. Nanti untuk berarti untuk di bagian masih di bagian kedua atau B, karena untuk ketiganya itu sesudah syair ini itu ketiganya huruf not 3 atau C itu tentang wa dzalika fi syairil akhlak. Oh, ilmu tentang akhlak. Begitu juga dalam belajar ilmu tentang akhlak. Baik. Demikian lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga keberkahan daripada Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji akan sampai kepada diri kita, kepada para guru-guru, kepada para santri, dan insya Allah kepada murid-murid dan orang-orang yang akan mengambil ilmu dari atas diri kalian kelak nantinya. Demikian kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Sadaqallahul azim. Biha